Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 1 DPR RI mendorong adanya peningkatan kerjasama Indonesia dengan Pakistan dalam segala sektor yang dinilai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Menteri Luar Negeri Pakistan. Pertemuan ini membahas kerjasama bilateral terkait kemaritiman, pertahanan, dan pendidikan. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Fiada Hafid menyampaikan, pertemuan kedua negara untuk memperkuat hubungan diplomatik di berbagai sektor, antara lain bidang kemaritiman, bidang kemiliteran seperti pelatihan personil, dan kerjasama alutsista. Selain itu, bidang pendidikan, yakni pertukaran pelajar antara kedua negara, juga perlu menjadi poin penting kerjasama antar negara. Dengan Pakistan kita sudah punya hubungan yang panjang, 73 tahun dan bahkan sebelum itu. Jadi sesama negara demokrasi, Muslim, artinya dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia dengan Pakistan punya banyak kesamaan nilai, termasuk bagaimana mengedepankan demokrasi yang juga menghargai nilai-nilai agama, masing-masing agama. Kemudian yang kedua, kerjasama maritim. Karena sama-sama negara maritim, jadi kita sedang berbicara apa saja yang bisa ditingkatkan dalam kerjasama maritim. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Pakistan Asad Majid Khan berharap pertemuan ini dapat mengembangkan kerjasama bilateral antara kedua negara dari segala sektor guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. To meet Madam Chairperson to discuss ways in which we can deepen cooperation between our two parliaments as the largest Muslim countries, as democracies also in the Muslim world. Adit Dandomi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI berharap seluruh pihak terkait berkoordinasi dalam upaya pencegahan dan penindakan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO karena berdampak buruk terhadap masyarakat. Komisi 3 DPR RI menyoroti maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Provinsi Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu wilayah TPPO terbesar di Indonesia. Usai pertemuan dengan Kapolda dan BNN Kalimantan Barat, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Khairul Saleh berharap pencegahan dan penindakan kasus TPPO harus dikedepankan. Oleh karena itu, koordinasi antar instansi, terutama kepolisian, imigrasi, dan kejaksaan tinggi menjadi hal utama. Perhatian juga terkait dengan kasus TPPO, perdagangan orang. Yang menarik, TPPO di Kalimantan Barat ini nomor 1 ya Pak ya, di Indonesia. Nah, kita berharap juga ke depan ada kerjasama antar instansi, baik dari kepolisian, imigrasi, dan kejaksaan tinggi. Kita berharap jangan sampai mafia TPPO ini merajalela dan masyarakat kita yang jadi korban. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Santoso mengatakan TPPO merupakan tindak kejahatan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia. Komisi 3 ini ke Kalimantan Barat adalah bagaimana Kalimantan Barat yang langsung berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia ini bisa lebih baik dalam sisi hukum, fasilitas maupun integritas dari para jaksanya. Dari Provinsi Kalimantan Barat, Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang berpindah ke warga negaraan, Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan layanan yang optimal, baik dari ketersediaan tenaga kerja, pendidikan yang berkualitas, hingga jaminan hidup yang layak. Menyoroti tingginya angka warga Indonesia yang beralih ke warganegaraan salah satunya ke negara Singapura, Komisi 3 DPR RI menilai perlu adanya aturan dan pembenahan sistem di dalam negeri agar masyarakat tidak dengan mudah memutuskan beralih ke warganegaraan.
Anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma mengatakan pemerintah harus mampu memberikan layanan yang optimal, baik itu dari ketersediaan tenaga kerja, pendidikan yang berkualitas, serta jaminan hidup yang layak. Menurutnya, hal ini penting karena faktor tersebut menjadi alasan kuat banyaknya masyarakat yang memilih pindah ke negara lain. Ya itu tadi, karena merasa di sini sudah tidak punya lapangan pekerjaan, sudah tidak punya kepastian, sudah tidak punya kenyamanan, maka banyak orang Indonesia yang pindah, tidak hanya ke Singapura, ke Malaysia, atau ke Korea, atau ke negara-negara lain yang lebih mereka anggap layak, nyaman, dan lebih mendapatkan kepastian. Maka Indonesia harus membuat sistem, harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, untuk warganya. Anggota Komisi 3 lainnya, Ihsan Sulistyo, menyayangkan banyaknya usia produktif yang awalnya hanya untuk bersekolah, namun memilih menetap dan melanjutkan bekerja di luar negeri. Ya mudah-mudahan itu nggak benar, karena kalau benar juga sayang bahwa segitu banyak warga negara kita yang benar-benar breeding baik, sekolah di luar negeri, dan dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru, mudah-mudahan yang sekolah di luar negeri kan nggak usah testing, nggak usah ikut kuliah lagi, udah bisa langsung masuk. Dari Serang, Banten, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 dinilai masih diwarnai praktek kecurangan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, pemerataan akses pada pendidikan berkualitas lewat sistem penerimaan peserta didik baru dengan zonasi sejak tahun 2017 dinilai belum memberikan rasa keadilan. Masyarakat masih saja berebutan untuk masuk di sekolah negeri yang dianggap unggulan atau favorit yang kini dilabeli sekolah penggerak. Akibatnya, kecurangan saat pendaftaran siswa baru setiap tahunnya terus terjadi dan merugikan anak-anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan hak yang sama
untuk menikmati layanan pendidikan berkualitas oleh pemerintah. Atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam PPDB setiap tahunnya, DPR RI berharap pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem PPDB agar pemerataan kualitas pendidikan sekolah dapat tercapai. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 telah selesai. Bahkan, para peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Meski begitu, PPDB tahun 2023 masih diwarnai praktek kecurangan. Anggota Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB. Kecurangan dengan pemalsuan dokumen bisa diantisipasi dengan ketegasan aturan hingga pemerataan kualitas pendidikan. Siswa yang mengincar sekolah favorit tapi terkendala domisili rumah biasanya disiasati orang tua dengan memasukkan atau menitipkan nama anak di KK warga sekitar sekolah favorit. Ketimpangan fasilitas pendidikan dan metode ajar yang berbeda, serta stereotip masyarakat menganggap sejumlah sekolah menjadi favorit atau lebih unggul, mendorong banyak orang tua melakukan berbagai cara agar anaknya masuk ke sekolah tersebut. Di sisi lain, tidak diterimanya sejumlah anak dari keluarga tidak mampu atau jalur afirmasi dan satu zonasi di sekolah negeri terus terjadi. Stereotip masyarakat mencari sekolah unggulan yang murah juga masih dimiliki kalangan menengah atas. Ditambah kurangnya pengawasan pemerintah daerah atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan PPDB. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Jadi ketika ada permasalahan, ketika kami turun, inspektorat daerahnya juga tidak tahu bahwa PPDB yang diatur dengan Permendikbud zonasi ada 4 jalur seperti itu. Jadi pelanggaran atas suatu regulasi tentu saja karena lemahnya pengawasan itu juga. Banyaknya pelanggaran terkait 4 jalur PPDB harus menjadi pertimbangan Kemdikbudristek untuk mengubah persentase minimal khusus di jalur zonasi dan jalur afirmasi. Kedua jalur itu semestinya diterapkan pihak sekolah secara bijak sehingga menghilangkan stereotip atas sekolah negeri tertentu. Selain itu, untuk menutup celah praktek jual beli kursi, meski sistem sudah mengatur kuota siswa dalam satu kelas. Bahwa jangan negeri minded ya. Ini kan yang dikejar kan negeri ya. Jangan selalu berpikir negeri itu yang paling baik. Di swasta juga banyak. Jadi terutama bagi yang mampu bayar kursi atau sekolah di swasta ya udahlah kasih yang negeri itu yang tidak mampu karena itu disubsidi oleh negara. Kecurangan jalur zonasi bisa mencederai pembangunan karakter dan akhlak bangsa. Pasalnya, semangat PPDB berbasis zonasi adalah memberikan kesempatan kepada semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Masalah jalur zonasi PPDB harus menjadi momentum pemerintah memperhatikan pemetaan sekolah-sekolah yang ada. Penataan standar pendidikan yang sama dan merata, termasuk upskilling dan reskilling guru-guru, akan menghasilkan kualitas belajar yang lebih baik dan mengikuti standar terbaik di wilayah tersebut. Akhirnya membuat masyarakat tidak lagi mempermasalahkan zonasi saat mendaftarkan anaknya ke sekolah. Pemalsuan data dan lain-lain itu karena belum semua satuan pendidikan kita itu kualitasnya merata. Maka ini menjadi tantangan dan harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bekerja keras melakukan peningkatan kualitas sekolah dan kemudian sekolah yang berkualitas itu bisa menyebar dan merata. Peningkatan pengawasan, peningkatan koordinasi, dan satu lagi, jadi ada inovasi-inovasi
antara lain dengan pelibatan sekolah-sekolah swasta. Jadi kerjasama sekolah negeri, sekolah swasta, sehingga ketika tidak terpakai, tidak lulus di sekolah negeri yang zonasi itu langsung tersalurkan. Dan Kemendikbud kemarin memberikan contoh di beberapa kota dan provinsi di mana pelibatan sekolah swasta itu cukup memberikan ruang ya untuk efektivitas dan untuk PPDB yang lebih baik. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ada 6,3 juta balita Indonesia yang mengalami stunting pada 2020 berdasarkan data PBB. Ia menyebut angka itu penting diturunkan demi kualitas SDM di Indonesia. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14% harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Menurut Presiden, stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di tanah air. Apalagi stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong sinergi dari semua pihak untuk bersama-sama menurunkan angka stunting ini. Selengkapnya mari kita simak liputan rekan kami Vincent Aldi. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara, di mana tepatnya berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus gizi buruk di Indonesia masih saja menghantui Indonesia. Lantas hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penanganan pemerintah selama ini, dan dari target 14% juga masih jauh. Dan untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Bapak Handoyo. Bapak, sebenarnya sejauh ini penanganan dari pemerintah seperti apa Pak untuk gizi buruk? Ya saya kira gini Mas, bahwa stunting ataupun gizi buruk itu sudah menjadi program andalan dan program prioritas nasional. Begitu Bapak Presiden periode kedua itu menjadi salah satu prioritas bagaimana gizi buruk ataupun stunting kita yang sudah akut ya, termasuk menjadi salah satu yang terbesar di dunia, itu menjadi konsen Bapak Presiden bagaimana agar sampai 2024 itu akan sampai target 14%. Itu nggak main-main loh ya, 14% itu suatu target yang sangat besar di saat ketika awalnya itu sampai 30, 27, sekarang kisaran 20. Saya kira suatu hal langkah yang kata kita apresiasi bersama-sama. Cuman memang untuk mencapai 14% sedangkan 2024 tinggal 1 tahun, saya kira suatu pekerjaan yang sangat tidak
susah ya, jadi sangat sulit gitu ya. Tetapi karena ini kesulitan bersama-sama dengan kegotong royongan, ya saya kira wajib hukumnya untuk kita bersama-sama untuk menurunkan. Kenapa? Beban dan dampak dari stunting dan gizi buruk itu sangat besar. Karena kaitannya dengan masa depan, begitu seorang anak kita yang sudah mendapatkan predikat gizi buruk atau stunting, ancaman kepada kesehatan di masa depan, kemudian kecerdasan di kemudian depan, kemudian di kesehatan di akan depan akan terganggu. Untuk itu saya kira meskipun itu akan sulit untuk mencapai target 14%, COVID-19 kita dengan gotong royong bisa. Makanya dalam rangka untuk pengendalian dan penanganan pemberantasan stunting kita bersama-sama bergotong royong bisa. Tapi dengan catatan tidak bisa hanya ditetapkan atau dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri, boro-boro Bapak Presiden. Untuk itu saya kira ya pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, kabupaten, termasuk juga sampai level RT RW. Sehingga menjadi gerakan bersama 1 tahun ini kita turunkan stunting sesuai dengan target 14%. Meskipun pada akhirnya nanti akan sulit terwujud, paling tidak itu mendekati target dari 14% itu. Dengan penurunan stunting yang mencapai level 14% itu, saya kira harapan untuk masa depan anak-anak bangsa itu akan semakin baik. Meskipun 14% itu masih tinggi ya, tetapi kita bertahap ya. Nanti biar periode berikutnya presiden siapapun yang akan memimpin akan melanjutkan bagaimana stunting menjadi masalah yang harus menjadi kita cari solusi bersama gitu. Sudah adakah langkah atau program yang konkret dari pemerintah Pak untuk penanganan stunting? Ya saya kira target utama adalah edukasi bahwa masyarakat harus care, para ibu-ibu muda, ibu-ibu produktif harus care bahwa 1000 hari pertama kehidupan manusia itu menjadi langkah yang paling concern atau yang urgent bagi ketika ibu hamil sampai 2 tahun usia itu adalah masa yang kritis untuk bisa terhindar dari stunting. Untuk itu salah satunya adalah edukasi, sosialisasi yang masif bagaimana menghindarkan stunting, bagaimana kuratif mengobati stunting itu menjadi paling penting. Ketika masyarakat, pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat paham bahwa itu stunting menjadi problem kita bersama, saya kira yakinlah kita akan bisa bersama-sama untuk mengentaskan dari stunting itu. Dari DPR sendiri Pak, adakah ada langkah untuk mengawal dari program stunting ini Pak? Itu udah otomatis ya bahwa Komisi 9 yang bekerja sama dengan BKKBN, Kementerian Kesehatan itu menjadi salah satu fokus bagaimana agar target dari pemerintah dalam ini presiden itu dari 30 sampai 14% 2024 itu terwujud. Bagaimana strateginya? Yaitu harus kolaborasi anggaran-anggaran baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai kepala daerah, dalam hal ini kepala desa, kades-kades untuk memberikan porsi yang cukup terhadap pengentasan stunting itu sendiri. Dan yang kedua adalah ya saya kira ya harus kerja keroyokan, ya tokoh masyarakat kita libatkan, kaum adat kita libatkan, kaum ulama juga kita libatkan dalam rangka untuk pengentasan stunting ini begitu. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan dan waktunya Bapak. Baik pemirsa TVRI Parlemen dimanapun Anda berada, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Bapak Andoya, yang mana dari DPR RI juga telah menjelaskan bahwa kasus tersebut yang gizi buruk ini tidak hanya menjadi beban dari pemerintah, tetapi jadi kesatuan beban untuk seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Saya Vincent Aldi dan terima kasih. Kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD,
menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Umam Hidayat. Baik pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Muhaimin Iskandar sebut perlu adanya inovasi guna atasi ketimpangan. Dapat dilihat di layar kaca di sini, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar ataupun akrab disapa Gus Imin menyatakan bahwa mengatasi ketimpangan ekonomi tidak bisa dilakukan secara parsial dan tambal sulam. Menurut Gus Imin perlu komitmen kuat dalam suatu formula, inovasi, serta terobosan baru yang dimulai dari perubahan paradigma kebijakan pembangunan dan ditopang kelembagaan yang mapan. Menanggapi data profil kemiskinan di Indonesia edisi Maret 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Senin 17 Juli 2023, Gus Imin mengungkapkan sebagaimana catatan BPS, tingkat kemiskinan per Maret 2023 turun menjadi 9,36% dari total populasi Indonesia atau sekitar 25,9 juta orang. Namun jurang antara yang kaya dan yang miskin justru semakin lebar. Dan misalnya terkait hal itu, Gus Imin menegaskan perlu adanya perubahan pola pembangunan, diantaranya yaitu perubahan pola dari atas ke bawah yang harus dibalik menjadi dari bawah ke atas atau dari desa yang merupakan kunci pembangunan, kunci kemajuan, dan juga solusi ketimpangan. Dengan demikian jurang antara orang kaya dan miskin di negeri ini bisa dipangkas. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Puan ajak jadikan Tahun Baru Islam momentum pupuk kepedulian. Dapat dilihat di sini, pemirsa. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak umat Islam di Indonesia menjadikan peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah pada 19 Juli 2023 sebagai momentum untuk menjaga kebersamaan. Puan berharap perayaan 1 Muharram bisa menjadi ajang refleksi spiritual umat Islam dalam semangat memperkuat persatuan dan juga kebangsaan. Puan mengajak umat muslim untuk memaknai pergantian tahun Islam sebagai waktu yang tepat dalam merefleksikan nilai-nilai kebangsaan. Umat Islam juga diingatkan agar tak hanya memupuk kepedulian dalam lingkungan bermasyarakat, namun juga meningkatkan kepedulian terhadap kehidupan bernegara. Di sini Puan juga mengapresiasi umat Islam Indonesia yang menyambut Tahun Baru Islam lewat berbagai kegiatan budaya seperti pawai obor, kirab satu suro, dan tradisi lainnya yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia kental akan budaya yang semakin memperindah harmoni dalam keberagaman di Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Muhaimin Iskandar sebut perlu adanya inovasi guna atasi ketimpangan dan juga Puan ajak jadikan Tahun Baru Islam momentum pupuk kepedulian. Kembali ke rekan saya, Nazia. Terima
Terima kasih rekan Umam yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.